Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Kartika dengan NIM 400124009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah penelitian yang menurut saya sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Sebelum kita bahas, mari kita lihat dulu latar belakang penelitian dari jurnal ini. Desa Pandanan di Lombok adalah salah satu destinasi wisata pantai yang indah dan ramai dikunjungi wisatawan. Tapi ternyata, di balik pemandangannya yang cantik, masyarakat di sana menghadapi masalah kesehatan yang cukup serius, yaitu meningkatnya kasus diare berdasarkan data Puskesmas Nipah pada tahun 2022. Peneliti menduga bahwa salah satu penyebab tingginya kasus diare adalah pengelolaan sampah yang kurang baik. Karena sampah yang dibiarkan menumpuk bisa menjadi tempat berkembang biaknya lalat, tikus, dan bakteri penyebab penyakit. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk menjawab satu pertanyaan penting, apakah ada hubungan pengelolaan sampah terhadap kejadian diare di Desa Pandanan? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan hubungan pengelolaan sampah terhadap kejadian diare di Desa Pandanan. Penelitian ini menggunakan kohort retrospektif dengan 52 responden dan dianalisis menggunakan uji chi-square. Data ini saya ambil dari jurnal berjudul Hubungan Pengelolaan Sampah dengan Kejadian Diare di Desa Pandanan, diterbitkan dalam Jurnal Ganeksuara tahun 2024, ditulis oleh I. Putubayu Agus Saputra dan rekan-rekannya. Pertama, dari tabel 1, analisis univarita pengelolaan sampah, kita bisa lihat bahwa 57,7% warga masih mengelola sampah dengan cara yang buruk. Hanya 42,3% yang sudah mengelolanya dengan baik. Artinya, lebih dari setengah masyarakat belum menerapkan pengelolaan sampah yang benar. Pada tabel 2 ini, sebanyak 63,5% warga pernah mengalami diare. Jadi, masalah diare di desa ini memang cukup tinggi dan perlu diperhatikan. Nah, yang paling menarik ada pada tabel 3 hasil bivariat pengelolaan sampah dengan kejadian diare. Dari warga yang mengelola sampahnya dengan baik, hanya 10 orang yang terkena diare. Tapi, dari yang pengelolaannya buruk, ada 22 orang yang kena diare. Secara statistik, hasil ini dinyatakan signifikan karena p-value-nya 0,041, di mana standar signifikasinya penelitian adalah 0,05. Jadi, karena 0,041 lebih kecil dari 0,05, artinya hasil ini bukan kebetulan, tapi memang ada hubungan nyata antara pengelolaan sampah dan risiko diare. Secara ilmiah, ini sangat masuk akal. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana sampah dapat menjadi penyebab diare. Ketika sampah tidak dikelola dengan baik, terutama sampah organik atau sisa makanan, maka akan menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat. Lalat yang hinggap di sampah bisa membawa bakteri seperti Escherichia coli atau E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, dan Vibrio cholerae. Setelah terkontaminasi, lalat dapat berpindah ke makanan. Ketika manusia mengkonsumsi makanan yang sudah terpapar bakteri tersebut, maka bakteri akan masuk ke sistem pencernaan, akhirnya menimbulkan gejala diare. Jadi, berdasarkan penjelasan dalam jurnal ini, hubungan antara sampah dan diare terjadi melalui mekanisme perpindahan bakteri dari sampah ke tubuh manusia melalui vektor seperti lalat. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan kebersihan, tapi juga urusan kesehatan. Dengan memperbaiki pengelolaan sampah, kita bisa menurunkan resiko diare secara signifikan. Mulai dari hal sederhana. Pertama, pisahkan sampah organik dan anorganik, gunakan tempat sampah tertutup, dan buang sampah secara rutin. Karena menjaga lingkungan bersih berarti menjaga tubuh tetap sehat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.